what's up guys? Welcome to another episode of Sweat and Chat. Dimana di sini gue akan ngobrol sama bintang tamu kita dan gue akan membuat lo jatuh cinta sama bintang tamu kita. Hari ini gue kedatangan seseorang aktor yang suka lari banget dan kemarin itu baru aja triathlon juga gitu. Jadi sekarang ini kayaknya bakal sehat banget deh ngobrol sama dia. Kita bakal tanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian jatuh cinta sama dia. What's up? Gue jadi diundang sebagai bintang tamu nih, bukan sebagai pelari. Bintang tamu pelari yang suka kesel. Anyway, lu sekarang ini married sama Ririn udah berapa lama ya? Almost 2 tahun. Oke. Nikah di Januari. Waktu itu kenapa pilih bulan Januari? Ririn tuh yang sebenarnya ngasih ide. Ririn ngasih ide gimana kita memulai sesuatu yang baru di awal tahun, ya masih dalam suasana tahun baru. Filosofinya itu kurang lebih. Suami baru. Iya, itu dia. Kehidupan baru, terus apalagi keluarga baru, kayak gitu. Kurang lebih lah. Ya, Januari lah ya. Januari. Nah itu pas pandemi kan bro? Pandemi. Nah, gue salah satu pasangan pandemi. Gue jadi penasaran deh. Banyak banget teman-teman gue ya yang gara-gara nggak bisa ngerayain, akhirnya mereka nggak pesta sama sekali dan akhirnya pernikahannya diundur. Lu nggak bisa ngerayain tapi tetap aja udah nggak apa-apa, kita yang penting nikah aja dulu. Itu kenapa bro? Itu dia masalahnya. Gue dan Ririn kan bukan yang pertama nih untuk melakukan pernikahan. Jadi kita berdua nggak penting masalah resepsi dan juga pesta pernikahan. Tapi yang kita pentingin adalah ijab kabulnya, khidmatnya. Kalau itu udah dapat dan restu dari orang tua dan juga keluarga. Itu yang paling penting. I love that. Iya kan? I think that's important. Exactly. Yeah. Bukan pestanya gitu. Bukan pestanya. Gila loh, gue jujur gue aja nih udah mulai jatuh cinta nih sama Ibnu. Waduh. Sadis ya? Wow. Let's go baby, come on, let's go. Apa hal yang paling lu syukurin dalam hidup lo? Sehat sih. Kesehatan ya? Itu penting banget buat gue. Dan gue sangat menjunjung tinggi nilai kesehatan dalam hidup gue. Karena gini, kenapa? Gue pengen di hari tua gue itu gue nggak mau ngerepotin siapapun. Kalau gue nggak sehat, gue pasti akan ngerepotin anak cucu gue. Dan ini yang sering banget gue temuin kalau setiap hari raya, Nil. Dimana saat orang semua setelah hari raya bisa liburan, orang tua tuh lebih jadi dalam tanda kutip ya barang. Titip orang tua dong, titip nyokap dong, titip bokap dong. Gue mau jalan-jalan dulu, gue mau liburan sama anak-anak. Tapi pas gue lihat itu, gue nggak mau jadi orang tua kayak gitu. Gue pengen tua gue tuh gue masih bisa jalan-jalan, gue masih bisa begini, bisa lari, swimming, hiking, that's good. anything pokoknya yang bisa kita lakuin di saat kita masih sehat. Dan intinya buat gue sampai hari tua gue masih bisa menikmati hidup. Itu cuma satu kuncinya, dan sehat. Iya sih, benar. Lu percuma punya apapun kalau lu nggak sehat. Lu nggak bisa ngelakuin apapun kalau lu nggak sehat. Dan ini kita ngomonginnya sehat secara jasmani udah pasti. Secara mental, secara spiritual juga ya. Penting banget. Lu percuma punya fisik yang bagus. Dekorasi badan lu oke, six pack. Tapi kalau pikiran lu nggak sehat, hati lu nggak sehat. Nggak penting itu. Buat gua itu nilainya justru lebih gede. Lu gimana keep up with your mental health? Nah, ini yang gua gue lagi belajar juga sih. Untuk bisa membuang aura-aura negatif dalam hidup gue. Setiap orang dalam kehidupannya pasti ada sesuatu yang negatif kan. Entah itu kerjaan atau mungkin berita ini, berita itu. Ada omongan ini, omongan itu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjauh dari itu dan
apa yang masuk ke kita tuh tetap positif. Ya. Jadi artinya setiap orang punya masalah masing-masing. Tapi ketika lo menyikapi masalah itu dengan cara yang menyenangkan, harusnya semua masalah tuh enak. Don't take yourself too serious kali ya. Iya, iya betul. Kalau gue sih kayak gitu ya. Bukan berarti, lu sih enak hidupnya begini. Bukan. Tapi kayak hidup itu pilihan. Lu mau ada di rasa yang mana? Ya. Lu mau yang di sisi negatif atau mau yang ada di sisi positif? That's good. Kayak gitu. That's good. Kayak lu harus bisa men-switch itu. Switch. Nah itu dia, gue lagi belajar itu gitu loh. Wow. Belajarnya gimana bro? Jadi mungkin lu acceptable dulu. Oke. Lu terima, kita terima. Terus habis itu kita olah, kita pikirin dan langsung kita tentuin mana yang sisi negatif, mana yang positifnya. Nah, kalau misalnya gue ngambil jalan ini lebih banyak negatifnya nih. Gue ikut sini, wah ini lebih banyak yang bikin gue nggak seneng, gue nggak happy. Wow. Tapi kalau gue ngambil yang sisi satunya lagi, wah ternyata ini menyenangkan, nggak ngerugiin banyak orang. Oke, gue ambil ini. Wow, wow, Gitu. benar, make sense. Oke, bro. Yes. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya, bro. Boleh. Apa sih kira-kira pencapaian terbesar banget dalam hidup lu sampai hari ini? Selama lu hidup selama umur 28 tahun sekarang ya? Gue termasuk bisa Gen Z dong ya? Atau... Thank you banget gue dibilang 28 tahun. Gue udah kepala 4 bro. Damn bro, Iya, gak kelihatan men. 41 gue. Gokil. Jadi selama 41 tahun hidup lo, apa pencapaian terbesar lo? Pencapaian terbesar gue selalu selalu insecure sama yang namanya ngerugiin orang lain. Oke. Ketika gue nggak ngerugiin orang lain atau nggak bikin orang lain rugi, ya itu pencapaian terbesar gue. Gue kayak ngerasa hidup gue tuh ternyata nggak gangguin orang lain. Oh wow. Gitu. Jadi gue lagi ada di titik yang nggak mau ambil pusing. Oke. Iya. Dengan setiap orang punya urusan masing-masing, punya masalah masing-masing, ya gue respect dengan itu, tapi juga gue berharap orang juga kayak gitu ke gue. Wow. Itu sih lebih kepada di saat gue nggak ngerugiin orang lain, gue nggak nyakitin orang lain, itu pencapaian. Lu jangan ngeribetin gue juga gitu intinya. Itu pencapaian gue juga sih. Jadi makanya masih ada hubungannya dengan yang gue bilang tadi, ketika kita bisa jauh dari aura negatif, kita lebih banyak aura positif, itu akan bisa membuat hidup kita lebih happy, lebih seneng, lebih relax, lebih light. Hidup tuh sekarang udah pusing gitu, udah wow, complicated gitu. Biasanya yang kepala 4 kayak gitu sih bro. Biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu bro, udah lah makanya kita lari lagi aja bro. Iya. Ya mungkin ya. Bro, yes. Pertanyaan berikutnya nih ya. Misalnya rumah lu kebakar, oke? Dan habis itu lu udah, orang-orang yang lu sayang itu semua udah berhasil keluar rumah. Yeah. Jadi mereka semua udah lu selamatin. Dan lu punya satu kesempatan untuk ngambil sesuatu lagi. Lu masuk lagi ke rumah lu untuk ngambil sesuatu dari rumah lu. Lu bakal ngambil apa? Tapi cuma satu kesempatan terakhir tuh bro. Apa yang gua ambil ya? Kalau gua punya pet sih pasti akan gua selamatin. Berat ini pertanyaannya. Sepatu lari lah kayaknya. Bisa sih. Sepatu lari sih. Mungkin cincin kawin kali bro ya. Cincin kawin? Cincin kawin. Cincin kawin! Cincin kawin karena itu sesuatu yang memorable buat gue dan Ririn. Jadi ya Ririn udah selamat, ya gue harus selamatin part of our life. Oke, bentar, break dulu. Bro, ini break penting banget ya. Gue kalau misalnya lagi lari gitu, gue pasti kayak minum setiap 2,5 kilo. Gue pasti kayak break bentar, minum dulu untuk ngeganti ion tubuh gue gitu. Oh, pantesan kalau kita pas lagi acara lari tuh per 2,5 kilo. Ya, harus minum. Harus hidrasi. Kita disiapin water station. Tapi kalau misalnya buat gue emang penting banget hidrasinya itu yang bisa menggantikan ion tubuh kita, bro. Betul. Karena keringat kita itu emang unik ya. Kalau misalnya cuma air aja, itu ternyata nggak cukup.
gue pernah ngerasain gini, kalau kekurangan cairan di dalam tubuh itu bisa bikin kita dehidrasi, terus habis itu kalau dehidrasi efeknya adalah daya fokus kita berkurang. Ketika daya fokus kita berkurang, itu akan bisa mengakibatkan cedera. Ya. Jadi ada hubungannya semua. Betul. Bener ya? Betul banget. So, balik lagi, lu tadi bilangnya cincin kawin. Cincin kawin. Iya. Yang menurut gue dan Ririn itu, ya ini bukti komitmen kita gitu. Dulu gue agak sedikit lebih masa bodoh dengan hal-hal kayak gitu. Tapi ternyata pas gue sama Ririn, ternyata itu bener juga gitu loh. Ini salah satu kayak mau dibilang rem cakramnya bisa. Oke. Terus juga mau dibilang sebuah kebanggaan. Ya. Bisa. Ya. Jadi banyak artinya, nggak cuma sekedar gue udah nikah, tapi lebih dari itu menurut gue sih. Kalau lu mau ada apa-apa, mungkin lu nya nggak ada apa-apa, tapi mungkin ada pihak lain yang mau mencoba. Ya, ini salah satu rem buat gue. Mudah-mudahan gitu, istri gue buat kita. Mudah-mudahan istri gue nggak denger ya, karena gue lupa pakai pagi ini. Jadi lu kenapa nggak pakai? Tergantung situasional atau? Nggak juga sih, emang guanya aja ngerasa itu bukan sesuatu yang penting karena cincin kawinnya udah di hati gue, bro. Wah, mati. Aduh, sebelum kita bucin-bucinan kita lari lagi deh, bro. Aduh. Bro, pertanyaan berikutnya, bro. Ya. Apa kenangan terindah semasa hidup lo? Ketemu sama Ririn. Kesel banget. Iya. Tapi waktu ketemunya kapan sih? Gimana sih ceritanya pas lu pertama kali ketemu sama Ririn? Itu unik banget. Jadi gini, gue tuh ketemu Ririn sekitar 11-12 tahun yang lalu lah. Pas sinetron atau syuting? Syuting iklan. Oke. Salah satu iklan, dan itu adalah gue pertama kali juga syuting iklan. Ketemu dia waktu itu masih pacaran. Gue udah punya pacar belum nih? Kayaknya lupa deh. Nah, ketemu di situ, tapi biasa aja, nggak ada apa-apa. Maksudnya ya cuma sekedar hey, that's it. Terus beberapa tahun kemudian ketemu lagi, tapi bukan kerjaan. Terus sempat ketemu kerjaan, satu sinetron. Tapi dia ngelihatnya tuh kayak mandang gue, ih apa gitu, kayak ngerasa nggak kenal. Nih laki-laki apa bedebah sih, siapa ini bedebah ini? Kayak dalam hati gue kayak VO gitu loh nih, gue VO gitu. Dulu tuh kita pernah kerja bareng, lu kok nggak say hi sama gue sih? Padahal gue udah berharap, hai apa kabar gitu. Iya. Ini enggak. Oke, nggak apa-apa. Terus tiba-tiba gue dapat satu produksi sama adiknya, sama Rini Yulianti. Waktu itu pas awal-awal pandemi ya kalau nggak salah, gue punya bisnis makanan, usaha makanan lah. Dia juga punya minuman, kita saling tukeran produk untuk kayak bantu untuk promo. Gitu. Ya terus ya gue tag lah, udah pasti kan. Terus salam ya buat Ririn, gue bilang gitu sama adiknya. Salamnya ini karena lu sebenarnya udah naksir atau salam karena sekedar mengingatkan kalau gue tuh kenal sama kakaknya. Gitu. Halo, gue tuh dulu pernah kerja bareng lu sama kakak lu, tolong sampein ya, gue bilang gitu kurang lebih. Tapi nggak ada naksir, sebenarnya nggak ada perasaan. Nggak ada kayak, wah gue kejar nih. Halo pagi bu, pagi. Jadi kayak bener-bener literally kayak cuman ya basa-basi aja, salam buat Ririn ya. Kayak gitu. Iya begitu, cuma begitu doang. Terus tiba-tiba gue baru ingat teman-teman gue dulu ya pernah ngomong kayak gini nih, lo kenapa nggak sama Ririn aja, lo sendiri, Ririn sendiri tuh. Wih gila lo, enggak lah, orangnya jutek gue bilang. Jutek begitu gue bilang, enggak lah, nggak mungkin lah. Nah terus pas gue chat ternyata dia nice banget. Yang pas gue posting produknya itu, terima kasih Ibnu, aku juga mau dong nyobain makanan kamu. Oh boleh, gue kirim ya. Kirim. Terus habis itu dia posting, ya udah otomatis gue bilang thank you lagi dong. Thank you dong, bla 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 bla. Nyampe. Terus akhirnya chatnya berlanjut. Lagi sibuk apa? Biasa loh, basa-basi dong. Lagi sibuk apa? Terus gimana usahanya? Bla bla. Dan panjang. Oke. Panjang. And the rest is history. Yes.
Kalau misalnya tadi kenangan terindah, kenangan terburuk sama hidup lo? Di saat gua minim komunikasi sama anak gue, Dovi. Berapa lama tuh? Bisa dihitung 3 tahunan mungkin. 3 tahunan. Di umur berapa? Di umur masa dia SMP ini. Semasa SMP. Karena itu mungkin ya, gue menganggap itu transisi buat dia. Lagi puber juga kan? Puber. Terus transisi menerima kalau gue tidak bisa menjadi bapak yang diharapkan sempurna gitu. Tapi gue tetap akan mencoba jadi bapak yang hebat buat dia. Apapun caranya. Ya, gitu. ya. Dan thanks God, alhamdulillah, pas kemarin, gue nggak tahu ini mungkin kekuatan doa. Ya. Kekuatan doa, pas lagi ibadah umroh kemarin, ya, di bulan puasa, ya, gue berdoa, itu udah pasti, ya, ya, untuk semuanya agar menjadi baik, ya, menjadi lancar. Tapi yang bikin gue menangis saat itu, Ririn doain yang sama dengan apa yang gue doain. Jadi gue mendengar sendiri Ririn doain supaya gue bisa deket lagi sama Dovin. Demen itu bikin gue merinding, gue speechless, gue juga sambil aminnya tuh gue wow. Ya, ya. Dan alhamdulillah doa itu begitu gue pulang dari ibadah umroh, Ya. dia WA gue ngundang untuk graduation. Dan Doa langsung dijawab secara kontan, men. bukan tak? Oh my God. Ya mungkin itu yang banyak quote bilang ya, ketika lu bersungguh-sungguh, Ya, lu berdoa dan berusaha, ya, Tuhan tuh pasti selalu punya cara, punya Ya. jalan untuk lu bisa menuju ke sana. Itu yang wow, gue bangga banget sih. Jadi awalnya mungkin itu adalah kenangan terburuk buat gue. Ya. Banyak menghilangkan quality time untuk anak gue. Tapi ya gue bersyukur ternyata masih ada orang yang sayang juga sama gue. Itu Ririn, untuk ngingetin lagi, yuk kita rangkulan lagi sama-sama. ya. Dan itu emang doa suami istri yang benar-benar jadi satu banget gitu. Sehingga akhirnya dari doa dua orang yang udah dipersatukan sama Tuhan menjadi ya satu doa yang didengar sama Tuhan dan akhirnya langsung dibayar kontan gitu. Betul. Gila. I love that. Gue tuh kayak wow, terima kasih. Tuhan tuh langsung, Tuhan, Ya. lu tuh maha besar emang udah. Ya. Lu ya. tuh maha oke. Wow. Yes. Keren banget udah, maha keren lah. Dan bener itu gue mengakui keagungan, Ya. kebesaran Tuhan. Terima kasih, gue nggak akan pernah lupa momen itu. Ya. Jadi buat gue sih, I did not expect that coming from Ibnu Jamil, man. I did not. Gila. Ini sih gue nggak expect banget. That was amazing. Thank you for sharing that. Alright, finish point, bro. That's it, man. 2,5 kilo, bro. wah, mantap. Thank you. Mantap. Thank you Udah diundang. Thank you banget. Wah, seru. Sukses terus dan mudah-mudahan lo enjoy Sweat and Chat. Wah, sweat banget nih. Sweat dengan Pocari Sweat. Wah, sedap. Masuk. Bisa. Ayo bro, sukses. Salam buat si Ririn juga. Dan gue doain pernikahan kalian terus langgeng. Amin. Pastinya. Dan Amin. rencana ini, gue Indonesia kepo banget. Boleh. Anak gimana? Pertanyaan banyak yang dilontarkan ke kita berdua. Tapi gue sama Ririn lebih fokus sama apa yang ada. Oke. Gue bukan fokus sama, dan menurut gue dan Ririn tidak fokus sama apa yang tidak ada atau mungkin yang masih belum ada. Ya. Jadi kita besarin yang sudah ada. Oke. Sudah ada Jasmine, sudah ada Dovin, sudah ada Katlea. Oke. Jadi itu yang kita fokusin. Dan kalau masalah pertanyaan tadi,
sepertinya itu akan malah justru nggak ada di plan kita. Oh, oke. Nggak ada di plan kita sama sekali. Karena kita pengen sama-sama besar ini, nanti udah besar. Buat gua, kita berhak untuk yang namanya, mungkin dibilangnya terdengarnya egois lo nggak mau ini. Tapi gua usia udah 40 sama Ririn. Jadi udah saatnya nanti kalau udah besar, kita bisa menikmati hidup sama-sama. Kita anak-anak udah pada besar dan punya waktu untuk quality time-nya lebih banyak lagi. Karena kalau kita hidup untuk ngurus anak terus, lu nggak akan pernah kelar. Wow, gitu. I love that. Yalah, jadi nanti bisa jadi opa-oma muda gitu. Nah, itu dia. Pengennya tuh kayak gitu. Jadi di usia muda kita udah bisa, wah. Yoi, dan makanya terus lari terus, sehat terus. Sehat jasmani, mental sama spiritual juga. Bro, betul. Thank you banget, bro. Guys, I really hope kalian semua enjoy this episode of Sweat and Chat sama Ibnu Jamil. And seriously, mudah-mudahan kalian sendiri juga menjadi jatuh cinta sama seorang Ibnu Jamil juga. Waduh. Because I am, definitely. Wush. Love you. Alright. Salam.